Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita kisahkan dari kisah sebelumnya tentang bagaimana pengkhianatan orang-orang munafik yang berada di kota Madinah, yang mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan ingin menguasai kota Madinah. Akan tetapi atas izin Allah SWT melalui Salman Al-Farisi, akhirnya Allah memberikan kepada para nabi dan para sahabatnya pertolongan dengan cara menggali khandak, yang dimana akhirnya tertipulah orang-orang kafir Quraisy yang banyak pasukan mereka tergelincir jatuh, dan akhirnya mereka mundur kembali setelah terjadi singgel antara Ali bin Abi Thalib dengan salah satu dari komando pasukan kafir Quraisy, akan tetapi dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya mereka mundur dan menginap di bagian pesisir kota Madinah. Akan tetapi setelah itu mereka pada saat itu masuk dalam musim dingin, karena di kota Madinah yang kita kenal biasanya panas, musim panas. Akan tetapi di Madinah jikalau musim dingin itu dinginnya sangat dingin, akan tetapi kalau di musim panas juga panasnya sangat panas. Biasanya seperti itu. Begitu pula yang terjadi pada saat peperangan Khandaq. Bahkan musim dinginnya itu diikuti dengan angin, sehingga banyak menerbangkan tenda-tenda dari musuh, yang dimana ketika hal tersebut terjadi sudah terlalu kedinginan dari panglima pasukan kafir Quraisy yang menjadi ketua, yaitu Abi Sufyan. Akhirnya Abi Sufyan mengatakan, ana murtahilun fartahilu, saya termasuk orang-orang yang meninggalkan dari medan perang ini, maka jikalau kalian menginginkan meninggalkan perang maka tinggalkanlah. Akhirnya pasukan Quraisy kembali ke kota Mekah dan meninggalkan kota tersebut dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan sedikit dari yang dimasuki oleh para ulama, para ahli sejarah. Begitu pula dinukil di dalam kitab-kitab sejarah, khususnya dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang Sulhu Al-Hudaybiyah. Sulhu Hudaybiyah ini adalah perjanjian di Hudaybiyah. Ini hal yang menakjubkan. Sebenarnya tidak ada peperangan, tidak ada pengangkatan senjata pada hal tersebut. Akan tetapi kenapa dia dimasukkan dalam buku peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama menjawab, ini adalah peperangan secara makna, peperangan psikis, peperangan karakter yang ditujukan dari kaum muslimin kepada kaum musyrikin. Adapun sebabnya, pernah suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi memasuki kota Mekah dalam keadaan telah menggunting rambutnya dan tidak ada peperangan, semuanya selamat. Akhirnya Nabi, karena mimpi dari para nabi tidak mungkin dimasuki oleh syaitan. Mimpi dari para nabi adalah wahyu, sebagaimana yang telah disepakati para ulama, dan mimpi dari para nabi itu betul-betul wahyu dalam hadis yang sahih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan pernah juga terjadi oleh kisah Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan sahabatnya bahwasanya dia akan melakukan umrah pada tahun 6 Hijriah. Ini kita akan masuk 6 Hijriah karena pada perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dari kalangan kaum orang-orang yang ada di Madinah yang ingin berumrah bersamanya. Akhirnya terkumpullah 1.400 orang, yang dimana mereka karena jarak antara kota Madinah pergi ke Mekah tidak terlalu jauh,
kalau kita naik mobil cepat kurang lebih 5 sampai 6 jam, yang dimana mereka semuanya berjalan dan ada yang menaiki unta. Akhirnya Nabi pergi ke kota Madinah, ke kota Mekah untuk mengadakan umrah. Akan tetapi pas di perbatasan kota Madinah, akhirnya kafir Quraisy menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melarangnya untuk masuk di kota Madinah. Yang dimana disinilah terjadi adanya perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kafir Quraisy, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk memasuki kota Madinah. Akhirnya disinilah juga menjadi sejarah yang terindah, di mana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengadakan perjanjian. Akhirnya tidak ada peperangan, dan di antara perjanjian insyaallah taala akan kita sebutkan apa-apa saja perjanjiannya. Yang pertama, bahwasanya antara kedua belah pihak tidak akan terjadi peperangan selama 10 tahun. Yang dimana sekali lagi Nabi hanya ingin mengadakan umroh. Nabi tidak bawa pasukan perang, tidak bawa tombak, tidak bawa pedang. Akan tetapi Nabi langsung memakai pakaian ihram. Akan tetapi ironisnya dari kafir Quraisy tetap menahan Nabi. Akan tetapi Nabi juga mengiring Utsman bin Affan sebagai orang yang bercerita bermusyawarah agar Nabi diizinkan, karena Baitullah bukan hanya milik Quraisy akan tetapi milik seluruh manusia. Yang akhirnya terjadilah perjanjian tersebut, yang dimana hal tersebut di antara perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu, tidak ada peperangan selama 10 tahun. Yang kedua, jikalau ada yang masuk Islam, ada yang berhijrah dari kota Madinah pergi ke Mekah, ada yang berhijrah dari kota Mekah pergi ke Madinah, maka wajib dikembalikan untuk pergi ke kota Mekah dan tidak sebaliknya. Dan itu keganjilan yang dilakukan oleh Abi Sufyan, akan tetapi Nabi menyepakatinya, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pula pengkhianatan dari sebagian pasukan kafir Quraisy, yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Akan tetapi nanti di ketika Fathul Makkah diperangi pada tahun 7 Hijriah, akan tetapi sebelumnya Nabi sempat berumrah pada tahun Hijriah. Inti dari pelajaran tambahan yang kita ambil di subuh kali ini satu adalah adanya keinginan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berumrah memasuki kota Mekah, akan tetapi ditahan oleh kafir Quraisy, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat berumrah pada tahun 7 Hijriah. Dan pada saat itulah adanya pula pengkhianatan dari perjanjian yang diperjanjikan oleh kafir Quraisy, sehingga terjadi peperangan yang insyaallah akan kita sebutkan. Peperangan tersebut disebut Fathul Makkah. Pada saat itulah dihancurkan seluruh patung-patung yang ada di sekitar kota Mekah, yang jumlahnya kurang lebih ada 316 insyaallah taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengkisahkannya. Dan ini adalah awal yang dimana dihancurkan seluruh patung-patung, dibersihkan dan dikuasainya kota Mekah kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.